Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap semangat ya belajarnya. Jangan jadikan pandemi COVID-19 ini menjadikan mental belajar kalian menurun. Karena kalian sebagai penerus bangsa yang akan membawa bangsa ini lebih baik nanti. Masih ingat kan anak, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini pada tanggal 10 November 2020 kemarin kita memperingati hari apa yuk? Ya benar, kita memperingati Hari Pahlawan Nasional yang tujuannya untuk mengingatkan kita kembali bagaimana perjuangan para pahlawan bangsa mengorbankan pikiran, harta, bahkan nyawa mereka untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Namun, Hari Pahlawan tidak hanya momen untuk mengingatkan kita kembali bagaimana hebatnya pahlawan kita melawan penjajah, tapi lebih dari itu, yaitu bagaimana sebagai generasi penerus bangsa kita mengisi kemerdekaan untuk membangun negeri kita tercinta ini. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi kelas 4, tema 5, pahlawanku, pada subtema 2-nya yaitu pahlawan kebahagiaanku. Adapun tujuan kita belajar pada kesempatan ini, nanti kalian bisa mengetahui bagaimana salah satu perjuangan tokoh bangsa dan mudahan kalian bisa meniru sikap kepahlawanan mereka dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Sebelum kita mulai pembelajarannya, tentunya kita tahu dulu apa sih itu pahlawan. Pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Jadi pahlawan dalam arti luas di sini adalah orang yang berani dan rela berkorban demi memperjuangkan kebenaran. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas pahlawan berikut. Sudah tahukah kalian siapa beliau? Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, putra dari Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat yang merupakan cucu Pakualam ketiga keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Sebagai keturunan bangsawan, Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan dasar di ILS, sekolah dasar yang paling rendah di kalangan Eropa. Selesai pendidikan di ILS, Ki Hajar Dewantara melanjutkan ke Quick School, sekolah guru yang memiliki ikatan dinas. Di sini beliau belajar tentang keterampilan dan teori pendidikan. Namun setelah selesai di Quick School, atas dorongan orang tua dan beasiswa yang didapatkan Ki Hajar Dewantara dan niatnya untuk membantu rakyat, beliau masuk ke Stovia, sekolah kedokteran rakyat yang ada di Jakarta. Sebagai anak bangsawan, bisa saja beliau melanjutkan sekolah ke Eropa. Namun, agar bisa mengajar dan memberikan pertolongan kepada rakyat, beliau lebih memilih tetap bersekolah di dalam negeri. Perjuangan Ki Hajar Dewantara dimulai saat beliau masih sekolah di Stovia dengan ikut bergabung dalam organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama yang mempelopori pergerakan nasional. Namun karena sakit yang diderita selama 3 bulan, Ki Hajar Dewantara tidak bisa menyelesaikan belajarnya di Stovia. Profesi yang banyak digeluti Ki Hajar Dewantara setelah lulus sekolah yaitu sebagai jurnalis. Kepandaiannya dalam berbahasa Belanda mendukung profesinya sebagai jurnalis. Tulisan beliau yang komunikatif, halus, sopan, namun tajam dan keras dalam memberikan kritik atas kebijakan Belanda yang banyak merugikan kaum pribumi. Karena hal tersebut, Ki Hajar Dewantara, Dosdekker Ciptamangunkusumo, yang sering kita kenal dengan 3 serangkai diasingkan ke negeri Belanda. Kembalinya dari pengasingan di negeri Belanda, tekad dan kesadaran Ki Hajar Dewantara semakin bulat. Ia percaya bahwa untuk membangun suatu bangsa adalah kesadaran akan pendidikan pada masyarakatnya. Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa sebagai tempat rakyat mengenyam pendidikan.
Karena menonjolnya Raden Mas Suwardi Suryaningrat dalam bidang pendidikan, sahabat-sahabat beliau tidak lagi memanggil Raden Mas Suwardi Suryaningrat, namun sering dipanggil dengan Ki Ajar. Dan pada tanggal 3 Februari tahun 1928, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Coba kalian perhatikan logo dan tulisan pada logo Kementerian Pendidikan Republik Indonesia berikut. Tuturi Handayani, tahukah kalian dari mana dan makna semboyan itu? Semboyan yang terdapat pada logo Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu Tuturi Handayani, merupakan hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Adapun semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah menjadi SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0398-M-1977, tepatnya pada 6 September tahun 1977, dijadikan slogan Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu ada Ingarso Sung Tulodo, yang berarti yang di depan memberikan contoh atau toladan. Ing Madio Mangunkarso, yang berarti di tengah-tengah atau ketika menjadi guru memberikan inspiratif atau niat atau kemauan kepada siswa. Dan yang terakhir Tuturi Handayani, yang di belakang bisa memberikan dorongan atau motivasi. Untuk menghargai jasa Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan bangsa, beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Dan pada keputusan Presiden nomor 305 tahun 1959 menetapkan Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional dan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Begitu juga dengan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Untuk menguji kemampuan kalian tentang bagaimana Ki Hajar Dewantara berjuang, coba kalian bisa kerjakan kuis di link berikut. Sekian dari Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.